Ya, mari kita mulai pemberitaan firman Tuhan. Kita akan baca Lukas 3 ayat yang pertama sampai yang ke-38. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan untuk menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Pak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatan dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yadnai, anak Yusuf, Anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, dan anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yurim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yuram, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda.
anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Siruk, anak Rehu, anak Peleg, anak Eber, anak Salmon, anak Kinan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusalah, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, saudara-saudara sekalian, dari pembacaan kita di Lukas 3 ayat 1 sampai 38, setidaknya kita bisa membagi pasal ini menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah riwayat Yohanes Pembaptis, dan yang kedua adalah riwayat Tuhan Yesus. Kalau kita melihat yang di bagian yang pertama, riwayat Yohanes Pembaptis, di situ kita bisa membaginya lagi menjadi empat hal, yaitu kita melihat waktu kemunculannya Yohanes Pembaptis, yaitu di tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Waktu itu Pilatus menjadi wali negeri Yehuda, Herodes raja Galilea, Filipus raja Iturea, terus Trakonitis dan Lisanias menjadi raja Abilene, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memerintah di masa ketika Yohanes muncul. Dan Yohanes muncul dengan aksinya yang dimulai dari ketika firman Tuhan itu datang kepada Yohanes di padang gurun. Kita lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang sampai ayat yang ke-6, di situ terlihat bahwa memang kehadiran Yohanes itu sendiri juga merupakan sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya, dan Yohanes ada saat itu ya, setelah dia mendapatkan firman Tuhan di padang gurun, Yohanes datang ke seluruh Yudea berseru-seru dan ini apa yang dilakukan oleh Yohanes itu menggenapi nubuatan dari Yesaya. Kemudian kalau kita melihat hasil dari aksinya Yohanes, itu adalah banyak orang yang datang pada Yohanes dan meminta untuk dibaptis. Cuman di sisi lain ada hasil yang lain ya. Yohanes dimasukkan penjara setelah menegur Herodes. Jadi Herodes tidak terima ditegur oleh Yohanes tentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh Herodes, dan Yohanes dimasukkan ke penjara. Dan kita melihat pengajaran penting yang disampaikan oleh Yohanes di dalam aksinya, yaitu yang pertama, intinya dari pengajaran Yohanes menyerukan untuk orang-orang bertobat. Kemudian diserukan di situ untuk setiap orang yang bertobat juga memberikan diri untuk dibaptis. Hasil dari pertobatan yaitu dosa mereka diampuni. Dan kalau kita lihat di sini, banyak orang yang berpikir bahwa ketika mereka datang ke Yohanes untuk dibaptis, mereka sedang melarikan diri dari murka yang akan datang. Tetapi sebenarnya intinya bukan hanya untuk menghindari murka untuk melarikan diri dari murka yang akan datang ini, tetapi lebih kepada setelah dosanya diampuni, setelah pertobatan itu, setiap orang yang sudah bertobat harus menghasilkan buah-buah pertobatannya. Dan di sini dijelaskan oleh Yohanes di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Di situ banyak orang yang bertanya, apa yang harus mereka berbuat? Ya, Yohanes menjawab dengan hal yang sebenarnya sangat praktis gitu. Sangat praktis yang sangat bisa langsung dikerjakan, tapi hal-hal tersebut menunjukkan hasil dari pertobatan mereka. Jadi di ayat yang ke-11 dikatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi terlihat bagaimana orang yang sudah bertobat itu
mereka adalah orang-orang yang mau berbagi, punya kasih ke sesamanya. Kemudian datang juga pemungut cukai. Mereka bertanya apa yang harus mereka kerjakan kayak gitu. Dan di situ juga Yohanes jelaskan secara ringkas dan praktis, yaitu jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Terus di ayat yang ke-14, ketika prajurit-prajurit itu datang dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan, ya di sini Yohanes juga menjawab dengan sangat ringkas dan praktis, yaitu jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Jadi di sini pengajaran Yohanes ini sangat praktis, sangat bisa diterima dan bisa aplikatif ya, langsung bisa dikerjakan untuk setiap orang yang sudah diampuni ini menghasilkan buah-buah pertobatannya. Kemudian yang kedua yaitu bagian tentang riwayat Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis, Bapa dan silsilah Yesus itu sendiri menyaksikan, menunjukkan siapakah itu Tuhan Yesus. Yohanes sendiri jelas di sini Yohanes ada untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ya sebagai manusia. Di sini di ayat yang ke-16 dan 17 Yohanes dengan jelas memberikan suatu kesaksian tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang jauh lebih berkuasa dari dirinya. Karena ya banyak orang mengira bahwa Yohanes adalah Mesias, tapi Yohanes bukanlah Mesias. Yohanes hanya mempersiapkan kedatangan Mesias. Dan Mesias ini adalah pribadi yang jauh lebih berkuasa dari Yohanes. Kemudian Mesias yaitu adalah pribadi yang akan membaptis setiap orang dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan setelah Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya dibaptis, disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh Yohanes, di ayat yang ke-21 dan 22, di situ Bapa sendiri yang ada di surga memberikan kesaksian siapakah Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus adalah anaknya yang dikasihi dan kepada Tuhan Yesuslah Bapa ini berkenan. Dan di situ ada suatu peristiwa yang cukup menarik, yaitu langit terbuka dan Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terakhir yaitu dalam riwayat Tuhan Yesus yang semakin menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu dari silsilah Tuhan Yesus sendiri di ayat yang ke-38 jelas diakhiri dengan Yesus disebut sebagai anak Allah. Dan di sini melalui Lukas 3 ayat 1 sampai yang ke-38 ini kita bisa melihat suatu amanat teks yang jelas bahwa Yesus ini adalah Mesias, yang dia adalah anak Allah yang dikasih oleh Bapanya, diperkenan oleh Bapanya, serta memiliki kuasa untuk membaptis kita sekalian dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Mesias yang berkuasa ini juga merupakan inti pemberitaan dari Yohanes Pembaptis dan seharusnya juga bisa kita aplikasikan sebagai inti dari pemberitaan Injil yang akan kita semakin sebarluaskan gitu, yang akan semakin kita beritakan kepada setiap orang yang belum percaya. Inti dari pemberitaan Injil adalah tentang Yesus sang anak Allah itu, dan bagaimana kita dapat mengaplikasikan ini ya, mari bersama-sama kita terus memberitakan Injil, dan bukan sembarang Injil, tetapi harus benar-benar Injil yang berpusat kepada Tuhan Yesus, sang anak Allah itu, pribadi Tuhan Yesus yang lebih berkuasa daripada kita, pribadi Tuhan Yesus yang jauh lebih berkuasa dari segala yang ada, yang sanggup memiliki kuasa untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita dan menyelamatkan hidup setiap kita dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Terus yang kedua, aplikasi yang
mesti kita kerjakan. Ketika kita memberitakan Injil, tentu sebagai orang-orang yang percaya, kita pun juga harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Bagaimana mungkin Injil itu dapat diberitakan, tetapi orang tidak bisa melihat bagaimana Injil itu bekerja di dalam diri kita melalui setiap buah-buah pertobatan di dalam hidup kita. Jadi, mari bersama-sama ketika kita memberitakan Injil, kita pun juga harus menunjukkan hasil-hasil dari buah-buah pertobatan di dalam hidup kita, sehingga pemberitaan Injil itu tidak tertolak. Orang bisa melihat bagaimana perubahan yang ada di dalam hidup kita dan Injil itu bisa diterima. Dan demikianlah firman Tuhan yang disampaikan. Mari bersama-sama kita kerjakan setiap kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Stefani untuk firman-Nya. Biarlah setiap kita terus meninggikan Yesus, terus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus, yang dikenal dan dikasih Tuhan. Dan biarlah kita terus berkomitmen untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita akan pujikan Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, biarlah setiap kita mari berdoa supaya kita terus meninggikan Dia, Mesias yang dikenal Allah. Kita juga terus berkomitmen untuk menghasilkan buah-buah pertobatan sehingga kita boleh menjadi saksi yang hidup. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena kami Tuhan memiliki Engkau Allah Mesias yang hidup, yang sudah turun ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Biarlah kami terus berkomitmen untuk Tuhan hidup bersaksi
sebagai murid-murid Kristus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Oh Tuhan, kami juga terus berdoa supaya setiap kami ya Tuhan terus berkomitmen untuk menghasilkan buah-buah pertobatan, supaya banyak orang boleh melihat Mesias yang hidup dalam hidup kami. Tuhan terus berkati kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami terus memberitakan Engkau adalah Allah yang sudah turun dan Engkau adalah Mesias. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.